yang bayi wabi itu banyak sudah ya, yang makan permen itu tuh, yang dulunya pengudut. Nah ini kesempatan ini ya, udut sunnah ya. Oke, ini ya. Halo dok, suami saya seorang pengudut. Dalam sehari dia bisa menghabiskan sebungkus udut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang sedang ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Oke, ada kabar terbaru dari ustadz-ustadz sunnah kita ini bos, yang paling kenceng menentang dan bermufakat ijtima bahwasanya udut ini haram sudah, mutlak haram, nggak ada makruh, nggak ada jawaz, nggak ada apa, pokoknya haram semuanya. Haram bos. Ya. Nah, masalahnya ternyata ada lagi sebuah video yang menciduk seorang ustadz kondang yang nggak disangka-sangka oleh seseorang. Video ini menunjukkan seorang ustadz ini sedang menikmati udut dalam bentuk yang berbeda itu. Tapi tetap ada ngebul-ngebulnya ya, bos. Ngebul-ngebul ya, pasti ada. Ada ngebulnya. Itu kan ya, ciri khasnya udut tuh. Makanya kan nggak ada beda sebenarnya antara udut daun, udut PLN listrik ya. Ini terbaru lagi. Udut siap saji ini. Oh, ya, siap semacam junk food tuh. Siap saji, makanan cepat ya. Oh, ternyata banyak udut jenisnya ini. Kita cek dulu videonya seperti apa. Teknologi. Oke, itu tadi cuplikan videonya teman-teman ya. Awalnya saya mau mencari kebenaran video ini. Apakah video ini buatan AI, yaitu Intelligence of Artificial ya, apa kebuatan AI atau bukan gitu loh ya. Kami putar berulang-ulang, kami coba putar lagi. Teknologi. Ini mirip-mirip asli teman-teman ya, bukan AI. Soalnya zoomnya itu sudah benar-benar kayak mang asli ya. Tapi pergerakannya juga, ini kami masih mempelajari lagi. Oke, ini kami masih mempelajari. Andai kan AI ini, kenapa orang yang membuat ini nggak sekalian udut daun tuh? Oh. Ya, andai kan ini AI, ngapain nanggung bikin kayak gitu? Ya, saya lebih percaya ini real teman-teman ya, bukan AI. Soalnya apa? Andai kan orang mau fitnah itu, nggak sekalian aja. Langsung aja pakai udut yang daun, jangan yang junk food kayak gitu. Ya, jangan yang siap saji kayak gitu. Lebih mengena fitnahnya itu. Waduh, kalau memang benar fitnah ya. Ini kayaknya beneran teman-teman ya. Kemudian itu jenis apa makanan itu yang bisa mengeluarkan kebul-kebul itu teman-teman ya. Jadi tadi disajikan di tangan, sudah ngebul, kemudian langsung dimakan, kemudian langsung dimakan dan kebulannya keluar teman-teman ya, dari hidung. Apakah ada makanan semacam ini? Kita cari dulu teman-teman ya. Oke, ini dari liputan 6 teman-teman. Permen karet ini bisa mengeluarkan asap yang lebih pekat daripada udut tuh. Loh. Ya. Sebab makanan ini terbilang unik karena mampu mengeluarkan udut di mulut dan hidung saat memakannya. Ini teman-teman, ini gambarnya teman-teman ya. Tuh, itu sama kayak tadi ya. Ya sama. Nah, berarti memang ada makanan seperti ini ya. Oke. Makanan merupakan salah satu lahan bisnis. Oke, kita ke intinya saja. Ini teman-teman ya. Seperti yang terlihat di video akun Facebook anygag.com, makanan jajanan asal Korea Selatan. Oh, ini digandrungi warga Korea penasaran. Ini digandrungi warga karena penasaran. Sebab makanan ini terbilang unik karena mampu mengeluarkan udut ya di mulut dan hidung saat makannya. Ya, berarti sama kayak Pak Salim tadi ya. Ketika memakan
langsung keluar udutnya dari hidung dan mulut. Berarti ya, benar berarti ya. Sebenarnya makanan ini digolongkan sebagai makanan kudapan manis, layaknya es krim tuh, dengan bahan dasar permen karet kenyal dengan bentuk bulat. Uniknya, permen es krim ini disediakan dalam bentuk kering, lalu permen kenyal tersebut disemprot dengan liquid nitrogen. Liquid nitrogen hingga membeku dan mengeluarkan udut. Tak heran makanya banyak diserbu warga, teman-teman ya. Oke. Kemudian kita pergi ke alat dokter. Apakah tidak berbahaya? Permen. Kalau nggak berbahaya ya berarti mungkin aman, mungkin ya bos ya. Bisa halal nih. Bisa udut sunnah nih. Ya. Ya, bisa resmi nih nantinya. Jadinya yang banyak suka banyak wahabi nanti ini. Banyak wahabi yang wahabi bayi-bayi wahabi itu banyak sudah ya. Yang makan permen itu tuh, yang dulunya pengudut. Nah, ini kesempatan ini ya, udut sunnah ya. Oke, ini ya. Halo dok, suami saya seorang pengudut. Dalam sehari dia bisa menghabiskan sebungkus udut, bahkan lebih kalau stres. Dia ingin berhenti ngudut, tapi katanya susah dok. Kalau tidak ngudut, mulutnya terasa asam. Saya menganjurkan untuk mengantongi permen setiap kali ingin ngudut, tapi katanya dia belum nemu permen yang pas dok. Kira-kira ada permen dok sebagai pengganti udut? Oke. Jawabannya, permen tidak disarankan untuk menggantikan udut karena kandungan gulanya yang sangat tinggi. Sama aja gitu, sama-sama orang gena katanya dokter ini ya. Udut sama permen sama saja tuh. Ya kan? Apalagi bila jumlah udut yang dihisap sangat banyak dan efeknya terhadap kesehatan juga tidak baik. Berdasarkan hasil dari banyak penelitian, syarat utama agar berhasil berhenti ngudut adalah tekad kuat dan komitmen dari si pengudut sendiri, bukan dari istri, orang tua, saudara, tetangga. Jadi intinya, jika hal itu, makanan kudapan itu, siap saji yang kayak permen itu, berupa es krim kering ya, kemudian mengeluarkan asap sebagai pengganti udut, itu sama saja dengan udut. Sama saja dengan udut. Malah tidak disarankan juga oleh dokter kalau memakan kudapan yang bisa mengeluarkan kebul-kebul itu sebagai pengganti dari udut. Nggak bisa, teman-teman. Sama-sama bahayanya ya, teman-teman ya. Oke, berarti fix itu ya, bukan udut sunnah ya, sama saja ya, sama saja. Tapi insya Allah kalau ini saya yakin. Tapi cara ekspresinya seperti juga ahlinya ini bos. Enggak, tapi saya yakin ini enggak akan seviral Pak Bajre. Enggak akan, karena Pak Bajre udut daun tuh. Beda emang. Oh gitu. Iya, effortnya itu beda. Ya kan? Beda emang. Kesannya itu beda. Kalau udut daun tuh kayak bener-bener orang bejat tuh. Kayak orang-orang nakal tuh. Beda. Orang ngudut gini sama yang listrik yang pakai baterai PLN itu. Beda. Ini terkesan bukan orang nakal tuh, yang kayaknya lebih nakal yang ngudut daun tuh. Orang kesannya itu. Ya kesannya gitu. Rata-rata kan persepsi masyarakat seperti itu. Apalagi yang kayak kudapan kayak gitu, kayak permen dimakan seperti ini, nggak bakal viral itu. Ya kan, nggak bakal. Padahal secara hukum tuh ya, melihat dari sebab akibatnya sama saja. Kan begitu baca, sama-sama haram kan itu menurut Wahabi lo ya. Kalau kami nggak masalah, kami yang daun aja nggak masalah ya, nggak menurunkan derajat seseorang walaupun ulama, enggak, kami nggak sepaham dengan Wahabi. Kalau Wahabi kan jangan belajar sama orang yang ngudut, jangan ambil ilmu dari orang yang ngudut, pasti nggak benar itu kan gitu ya. Ya kan, kami enggak, santai saja ya, santai saja, nggak ngaruh sama sekali ya, nggak ngaruh. Jika ini nantinya ternyata viral video ini, wah termasuk ajaib berarti ya, berarti Wahabi saya anggap konsisten kayak gitu bos. Tapi kalau nggak viral video ini berarti Wahabi tebang pilih, Pak Bajre dijungkir balikkan, kalau Pak Syafiq nah disanjung-sanjung. Oke, padahal sama-sama ngebul. Oke, itu saja bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.